wajahku, berbaring menatap langit milik kita, aku, kamu. Semburat cahaya mentari menyapa kilau embun pagi, sawah ladang dan ilalang milik kita, aku, kamu. Semilir angin berhembus sepoi sampai di wajahku, berbaring menatap langit milik kita, aku, kamu. Milik kita, aku, kamu. Milik kita, aku, kamu. Milik kita, aku, kamu. Oke, kita ngobrol nih Pak ya. Nah, Sobat PR, yang tadi Sobat PR dengarkan adalah lagu Milik Kita ya? Milik Kita, yang nanti akan salah satu lagu yang akan dinyanyikan di Orkestra Dangyang Karinding di PPAG Universitas Katolik Parahyangan. Itu adalah kolaborasi atau production ya? Atap kelas dengan Parkresta. Parkresta itu Unpar Orkestra. Nanti kolaborasi itu akan hadir di tanggal 23 Juli. Nanti kita bayangkan gimana sebuah karinding, ada band juga, ada orkestra berpadu dalam sebuah acara. Mungkin ini yang pertama kali terjadi, dilakukan di Indonesia. Indonesia. Nah, kita akan cerita, ngobrol-ngobrol sedikit nih tentang kenapa kok karinding bisa dikolaborasikan di sebuah orkestra yang mungkin akan sangat menarik nanti kalau didengar. Mungkin kita ngobrol sama. Oh, kenalan dulu kita. Ini ada Kang Asep Hendra, ada Kang Ai, dan Kang David. Nah, mungkin siapa dulu yang mau ngobrol nih? Kang Ai mungkin cerita ya. Awalnya gimana sih kok bisa sebuah karinding menjadi sebuah orkestra nanti di tanggal 23 Juli ini? Jadi kita mundur dulu. Tahun 2010 tuh memang saya sama Kimung udah berbikin komposisi. Dulu kita nama bandnya sama David juga, Paperback, bikin komposisi untuk karinding. Memang jadi pada saat itu karinding hanya sebagai alat perkusif doang gitu, yang ada di telinga saya. Jadi pada saat itu belum ada nada di karinding ya, dan akhirnya saya sama David tuh ngomong, Mung, kalau misalnya si karinding ada nada A, B, C, bisa nggak? Nah, nanti di riset sama Kimung. Akhirnya mungkin setelah beliau meriset Kimung, jadi akhirnya ada nada A, B, C. Nah, dulu waktu sebelum ada nada itu, terpaksa si gitar yang ngikutin nada karinding gitu. Jadi ngecun setiap karinding beda, ngecun lagi. Ngecun lagi. Karena pada saat itu mungkin belum kepikiran
ada nada di karinding itu gitu. Dan mungkin sangat merepotkan mungkin Ya, pikirnya, mungkin, ya, mungkin. harus di reset dulu. Ya. Iya, mengubah sebuah karinding jadi di set jadi punya C, D, F, G, G kan ada. Ya, itu salah satu PR-nya, dan akhirnya mungkin Kimo Ngerhead akhirnya berhasil sampai sekarang bisa dipakai. Nah, untuk orkestranya ya jadi ketika ngomongin orkestra ada beberapa komposisi yang dirubah sedemikian rupa, terutama lagu-lagu paperback ya, dan lagu-lagu lagu-lagu anak-anak dan lagu-lagu Sunda yang kayak Jalele, Kaulinan akan kecil lagu-lagu gitu. anak kita masa lalu lah ya. Karena udah ada nada, sebetulnya tidak susah untuk ikut gabung ke alat musik apapun gitu. Ketika karinding udah ada nada, itu sih sebetulnya Kesananya. ya. Jadi ketika ngomongin komposisi, hanya kita ngikutin pola dari pirigannya, mau pirigan tutunggulan, reogan gitu. Itu nama pirigan karindingnya gitu, ada tutunggulan, ada reogan. Nah, jadi ketika ngomongin komposisi orkestranya, kita ngikutin itu. ya, kita karinding yang ngikutin orkestra gitu. Seperti itu. Mix and match-nya lumayan ini ya, rada-rada sebetulnya kalau mix and match nggak terlalu ribet juga. Jadi karena udah punya nada tadi ya. Iya, karena udah punya nada. Dan tinggal nyesuaiin pirigannya gitu. Dengan pola orkestra, kita nyesuaiin si pirigan karindingnya. Ya, kalau boleh saya ungkapkan ini, pernah saya ngobrol sama konduktornya. Memang ini ada berbeda kultur. Kultur kita berangkatnya dari pemain band ya, musik band pop ya. Terus kemudian ada kultur itu, ada kulturnya karinding dan kulturnya si orkestra. Ya, itu menarik untuk dimatchingkan ya. Usaha kita alhamdulillah berbuah hasil sampai sehingga nanti akan diadakan acara. Nah, puncaknya nanti nih yang tanggal 23, saya juga penasaran gimana sebuah perpaduan 3 kultur itu menjadi sebuah sebuah pentas yang mungkin fenomenal ya. Kalau ya fenomenal juga sebetulnya. Yang pertama di Indonesia itu ya karinding, rampak karinding sama orkestra gitu. Itu pernah dilakukan ya? Sebenarnya pernah ada kalau di dunia. Kalau di luar negeri ya tahun 80-an tuh udah ada. Gitu. Orkestra sama Jaws Harp gitu. Jaws Harp Rahang Mas. Ya, tapi secara internasional ya, tapi itu tidak rampak, hanya satu orang yang main. Oh, kalau nanti berapa orang sih yang karinding bermain? 20 ya? Kurang lebih ada 23. 23. Ada rencananya tuh dulu tuh Pakim, perencanaan tuh waktu tahun kemarin ya? Ya, tahun kemarin. Udah kita direncanakan, dan waktu itu si Pakim ngehubungin kalau misalkan konser orkestra kita gaungkan gimana? Nah gitu, dibalas waktu itu nge-WA. Oke, gaskan gitu. Nah, Pakim membutuhkan minimal 40 pemain karinding. 40. Gitu. Ya, jadi Pakim ini bukan orang Koreanya, Pakimung. Nah, kita kan terbentur sama itu karindingnya itu. Nah, waktu itu kita harus mempersiapkan karinding, berarti kita harus mempersiapkan karinding yang bernada, karena kita berhadapan dengan alat-alat musik yang bersenar, yang bernada, konvensional. Nah, waktu itu saya mulai membuat sama Mang Hendrik ya, di sana ada teman rekan yang suka bikin karinding. Gimana kalau misalkan kita memperbanyak karinding tapi yang bernada? Nah, akhirnya kita selama 2 minggu, kurang lebih 2 minggu kita riset bikin, dan gimana terus jenis bahannya seperti apa supaya tidak rubah nantinya. Ternyata udah temu alhamdulillah, dan akhirnya kita udah mulai memperbanyak untuk 40 orang. Ternyata keningan yang bisa ada 20. Jadi gini, sempat ada beberapa bukan pergantian sebetulnya, pengurangan personil dari karinding. Awal 40 orang, terus kita ke orkestra, ngobrol sama Pak Uji ya, pada saat itu Pak Uji itu konduktornya nanti.
ngobrol sama Oji, ini kan mesti di miking si karinding itu, secara teknis mesti di miking. Nah, berbeda dengan orkestra yang langsung nggak pakai sistem. Ya, karena kan suaranya ya sih. Dia lebih orkestra lebih mengandalkan akustik ruangan. Akustik ruangan. Nah, jadi pada saat itu kita hanya menyediakan mic hanya 3. Akhirnya saya berpikir, ya udah kalau misalnya seperti itu kita kurangin aja. Jadi 4 di grup 4 di grouping, jadi ada satu mic 4 pemain karinding, mic 1 4 pemain karinding, 4 pemain karinding 12 orang gitu. Dengan pola yang berbeda. Dengan pola pengambilan nada dan jadi tiap grup beda nadanya. Beda nadanya, beda mugolnya juga. Kalau di istilah musik mungkin maafkan kalau saya salah, ada pedal tone gitu. Pedal tone tuh yang tetap deng kayak kalau misalnya karinding C misalnya, coba main karinding C, aja C, nggak ada, paling ada yang G di oke. Coba pedal tone apa kayak gini. tetap di nada itu terus. Oh gitu terus. Jadi dia dasar nadanya. Jadi tetap itu si grup ini itu gitu ya. Perhatikan nada di situ tetap gitu ya. Nah jadi spiral itu dia diam. Ada yang jadi kalau masalah komposisi sebetulnya di karinding itu kotretan saya sebetulnya ada filler, ada pengisi, ada lead, dan ada pedal tone, ada tiga komponen itu di satu komposisi lagu gitu. Nah, jadi ketika ngomongin kenapa ada 3 grup, kebetulan si mic-nya ada 3 di markas itu ada 3 grup. Ya yang grup 1 mungkin pedal tone, yang grup 2 filler, yang ketiga lead gitu. Seperti itu. Bagiannya seperti itu. Gitu. Nanti berarti seperti itu nanti ya komposisi di karindingnya. Di karinding lagi seperti itu. Nah, kita belum layout sekarang ya layout ya untuk blocking. Untuk blockingnya hari ini. Kita hari ini di PPAG. Hari ini tema latihannya. Ya, di PPAG di auditoriumnya kita mau blocking hari ini. Seperti apa. Jadi kita juga belum tahu kalau misalnya konsepnya seperti itu kena atau enggak. Iya. Seperti itu. Menarik juga ya. Kita doakan aja ya. Amin. berhasil dengan sempurna maksudnya. Nanti berapa lagu sih? Oh, itu ada berapa sesi ya? 13 ada 3 sesi. Ada 3 sesi. Ada 3 sesi. Yang pertama sesi untuk Kayulinan Belak Lembur. Ya. Yang kedua itu Pupuh, lagu-lagu Sunda Pupuh, Juru Dembung, Dang Gula dan sebagainya. Terus yang ketiga tuh lagu-lagu ciptaan beliau-beliau. Lagu dari band ya, lagu band. Ya, sebenarnya bukan lagu band, lagu paperback yang nama karinding juga dulu. Oh, dulu pernah. Ya. Sekarang di itu kan. Ya, gitu. Jadi lebih ngepop berarti ya? Enggak juga. Folk. Lebih folk. Kayak folk. Karena dulu kalau menurut saya bukan folk malah. Lebih jadi klasik ya. Karena ada orkestranya. Iya, jadi klasik. Kebetulan kan dari aslinya original kayak gitu akan sedikit banyak berubah. Iya. Menjadi menyesuaikan dengan orkestranya itu sendiri. Ini kan udah beberapa kali latihan ya? Ya. Sudah mulai kerasa vibe-nya gimana tuh? Kalau menurut saya baru latihan ini. Latihan bersama. Iya. Mungkin baru hari ini. Kalau dulu kan jadi gini konsepsi orkestra itu karena dia baca partitur ya. Ada ketukan gitu. Sekarang kan kita tidak megang partitur. Iya. Karinding pun sama gitu kan. Tidak ada partitur. Tidak ada partitur. Jadi biarkan mereka dulu yang masuk, yang latihan gitu. Jadi kan kalau orkestra tuh latihannya dari 10 ke 13. 10 sampai 13. Baris itu. Oh, ini ya. Player 10 13 udah. Kita kan jadi bingung. Ngikutinnya sebelah mana gitu kan. Menghitung baris ini ada di nomor sekian. Belum pernah. Kita belum pernah. Jadi apal cangkem lah. Oh, jadi ini apal cangkem. Iya. Nah, kalau kita kan kebiasaan
yang band konvensional latihan itu satu lagu full gitu, satu lagu full, udah beres full bareng gitu. Nah kalau di orkestra tuh enggak gitu. Terstruktur gitu ya? Ya terstruktur. Jadi aduh ngatok gitu. Nah itu menarik ya nanti menghubungkannya tuh menarik. Ya kalau mereka itu akademis. Kalau kita punkis. Jadi pengalaman yang pertama ini. Pengalaman pertama ya, pelajaran berharga juga ya. Betul. Karena ya jujur saya juga selama bermusik tuh baru kali ini sama orkestra ya seperti itu ternyata latihannya gitu. Oh, seperti ini latihannya gitu. Kalau latihan kita sering udah setahun sih sebenarnya ini. Latihan antara lagu, musik, karinding. Latihan terpisah ya gitu ya. Namun karena ini komposisinya dibikin orkestra, akhirnya kan sedikit banyaknya berbeda dengan originalnya. Jadi kita tuh latihan tuh versi original. Nah pas ke orkestra beda lagi udah ada. Ke orkestra ya minimal udah ada approaching dari kita ke dari lagu aslinya ke lagu orkestra gitu. Minimal seperti itu. Udah ada partiturnya gitu ya mungkin. Memang ada beberapa lagu yang hanya durasinya hanya berapa menit, detik pula ya. 1 menit 40. Paling pendek ya? Iya paling pendek 10 detik. 10 detik. Nah itu dikompres gitu. Soal bukan memang segitu. Nah ini saya lanjutkan ya. Visi misi awalnya itu memang untuk proyeksi lagu untuk bahan ajar ya. Di bahan ajar. Oh, bahan ajar ke sekolah-sekolah. Bahan ajar sekolah. Nah itu kan berarti ya kayak bintang kecil di langit yang biru itu kan nggak panjang-panjang, singkat sehingga gampang nerap gitu ya. Gampang nerap. Nah diproyeksikan lagunya memang sedikit dibikinnya. Nah kemudian karena ini sebuah karya megah gitu ya, monumental, lagunya durasinya ditambah. Dibikin panjang. Dibikin ada interlude-nya juga. Ya, gitu. Jadi pola masuknya tuh orkestra banget lah. Gitu. Intronya lebih panjang, ada outro-nya juga, gitu. Lebih megah gitu kedengarannya. Kalau kayak film mah masuk ke lembah. Kolosal. Sound ininya ya. Iya Pak. Ini menarik memang. Kan semangatnya kalau nggak salah tuh ada semangat tertentu ya dari sebuah karinding ya Kang Asep yang mungkin lebih sebenarnya karinding itu historisnya gimana Kang? Dipakai dari kecil sampai orang dewasa atau hanya sekedar permainan saja? Setahu saya ya, kalau ini karinding itu dulunya tuh dipakai untuk hanya untuk kaulinan dak lembur aja. Jadi permainan anak-anak. Nah, ada beberapa beberapa tahap mungkin ya seperti itu. Dari anak-anak mungkin menjelang remaja itu fungsinya tuh sebagai permainan saja gitu. Dari remaja sampai ke mau jenjang pernikahan itu lebih ke pergaulan. Seperti pergaulan ini. Pergaulan kumaha? Ngetrek. Ngetrek. Kalau misalkan ini kode-kodean, kalau misalkan kita punya pacar mau ngapel gitu kan, ini kode-kode nih. Kalau misalkan ini aduh Asia datang gitu. Pas itu sudah datang, udah pasti si bapak di dia. Salah alarm gitu. Kalau udah aman dah. Aman, seperti itu lah. Nah, udah jenjang di sesi pernikahan punya anak dan sebagainya, ini jadi sebuah fungsi itu jadi sebuah kehidupan lah intinya. Ya kita kan udah punya anak kan kita harus punya usaha sendiri, tatanen, berkebun dan sebagainya lah nanti. Ya fungsinya nanti fungsi untuk kehidupan kayak ya pertanian lah sebagainya seperti itu. Nah, ngusir hama juga gitu. Seperti itu. Nah, di umur ngusir hama teh berarti si frekuensi yang ditimbulkan dari si karinding itu membuat itu salah satu. Mungkin seperti kalau gitu secara logika ya mungkin ya gitu ya. Tapi ada yang lain juga, ungkapan lain juga, ini adalah sebuahnya untuk komunikasi ke alam lah intinya gitu, alam. Ya ada ya wayahna wancina seperti itu. Ada mistis. Kalau saya pribadi sih yang karinding nada itu sebetulnya ada yang aneh gitu di yang karinding itu. Kenapa?
Jadi ini ada suka bikin ya jadi enggak apa namanya? si nuansanya itu beda, ada klinik. Kalau dari kacamata musikal, ya nada frekuensi itu si karinding E itu lebih Iya itu biasa. lebih apa ya? bisa trance gitu apa kalau Ya trance. Kalau lebih haunting, tapi beautifully hunting gitu. Kalau dulu saya pernah dengar kayak Tarawangsa gitu ya. Nah, gitu ya. Ya, kalau karinding E itu khusus E. ya khusus E. Menurut saya juga. Menurang ngerasa kena gitu. Cik Cobain kumaha E. sih. lebih si vibrannya tuh lebih universe gitu. Oh ke itu di ininya. Ya, kalau menurut saya secara pribadi ya, kalau ngedengernya tengah puting gitu. Dilewang deh. Sepi gitu ya. Oh, kan ini coba yang Kodamnya lain keluar pakai G. misalnya gitu. Pakai G mah enggak. Oh, pukulannya sama dengan yang Khusus tadi. di nada E saja berarti. Itu tuh beda-beda nggak kira-kira? Ya ini kita coba. Nah, ini biasa kan? So, rasain nggak? Menurut saya kalau bahasa saya lebih halau. Lebih halau. Lebih halau. Kalau itu Ngerasain nggak? Nah, sekarang enggak, E, sekarang E. Iya, hiup, bukan hiup. No. Iya bener kayak Tarawangsa kan gitunya. Jadi Itu hasil memang vibe-nya tuh beda. Iya, beda ketika kita ngomongin karinding beda gitu kalau udah jadi nada gitu. Iya. Mungkin ya saya mah sebagai yang sudah sensitif ya, yang bermain musik kan lebih sensitif ya, lebih tahu. Jadi lebih ke alam tuh lebih narik gitu, ada kayak ada magnet gitu. Menurut saya khusus yang pekan nada aja ya. Pekan nada. Sebenarnya biasa aja kalau menurut orang biasa. Tapi memang harus suasananya pasnya, kalau pas suasana pas lagi sepi gitu. Betul, seperti itu. Nah, bukan kendala ya. Selain tadi menyambungkan antara band, kultur karinding dan kultur orkestra, tantangan terberatnya apa ketika kolaborasi itu teh? Gini, kalau tantangan terberat sih sebetulnya ngumpulin anak-anaknya. Gitu. Saya mau ngomong gitu. Ngumpulin anak-anak yang mau main rampaknya gitu ya? Iya, gitu. Karena kita tuh ada beberapa pergantian grup WhatsApp juga gitu. Jadi pilih mana kompetennya gitu kan. Karena memang ngumpulin orang-orang ini tuh bukan hal yang mudah. Ini dari beberapa komunitas sih sebenarnya yang pengennya sih semua komunitas ya se-Jawa Barat ya. Tapi kan mau latihannya seminggu sekali, gimana mereka? Ini aja yang Kang Hendra dari Ranca Ekek. Bayangin aja. Jauh-jauh ke sininya. Ketemu macet-macetnya dan sebagainya. Itu kan pas latihan harus benar-benar usahanya benar-benar terus kondisi ada effort yang dikeluarin. Gitu. Akhirnya kan dari awal sampai sekarang itu ada hukum alam yang terseleksi gitu ya. Menyeleksi. Dan alhamdulillah sesuai dengan rencana kita bisa ngumpulin berapa orang? 23. 20. Itu umurnya usianya dari berapa sih? Oh, macam-macam. Macam remaja sih. Bahkan ada yang baru belajar sekalipun. Oh gitu? Iya, anak SMK. SMK. Ada grup 5 orang mereka. Mereka karena sering datang ke tempat kerjaan yang Kimung. Kemudian mereka dicoba dilatih, ternyata mereka langsung bisa. Dan langsung bisa ikutan. Mungkin memang musikalitasnya ada gitu ya. Ya, kalau ngomongin komposisi tadi ngomongin yang sukar sulit atau enggak gitu. Ya, yang pertama itu. Yang kedua memang yang tadi saya sebutin, ketika latihan sama orkestra ya mereka terstruktur. Iya, terstruktur. Sementara ini biasa tertib gitu ya. administrasi gitu kalau orkestra mah gitu. Permisi gitu tuh, ada step-stepnya gitu, benar kan ya. gitunya. Teratur. Ya kalau kita kan jadi pas kesana tuh kurang bagian mana ya? Iya gitu kan. Kurang belah mana ya? Ya itu aja sih sebetulnya kendalanya. Gitu. Latihan di Unpar aja, itu dari jam 7 sampai jam 9 itu persis tepat waktu. Tepat waktu. Berarti ini jam 4-nya kudu tepat waktunya? Iya. Betul. Jadi nanti latihan jam 4 kita. Dari jam 7 sampai jam 9 tuh udah cut gitu. Oh, enggak manjang molor ini. Enggak ada bahasa seperti Ya, itu. misal masih kurang nih.
harus selesai sampai utuh lagu mereka gitu ya. Ya udah cut sampai jam segitu. Beres aja udah. Beres. Kalau kita mah kan biasanya sampai iya asa ngagantung kene. Kalau ya karena kan tertib terstruktur gitu kan. Nah, kalau historis tadi si Karin ini kan memang ada harapannya si Karin itu menjadi sebuah warisan budaya ya. Memang salah satu tujuannya mungkin itu ya. Jadi apa ya, tonggak sejarah mengusulkan si Karin ini menjadi ini. Jadi musik mungkin, pendidikan nasional. Jadi masuk ke kurikulum. Gitu. Jadi Kimung tujuannya kan karena memang Kimung tuh basisnya pengajar. Jadi mungkin beliau berpikir kenapa nggak dimasukin ke kurikulum aja gitu si Karinding, dan jadi warisan budaya. Karena memang kan ini di beberapa daerah juga ada ya sebenarnya, tidak hanya tapi memang namanya beda-beda sebenarnya. Di seluruh dunia pun ada. Di seluruh dunia. Ini menjadi menurut saya ini menjadi usaha kolektif kita untuk mengangkat waditra ini, Karinding ini menjadi alat musik konvensional. Udah masuk ke konvensional melalui program bahan ajar pendidikan nasional. Itu kenapa? Karena miris ya kita tuh punya alat musik yang otentik ya, tetapi kalah oleh alat musik konvensional yang sudah ada. Usaha kolektif ini untuk mengaktifasi Karinding yang memang harus menjadi budaya mendasar kembali di tatanan hidup ke depan. Pernah nggak dulu kalau nggak salah pernah ya beberapa kali Karinding masuk sekolah ya? Udah, terus sekarang juga udah ada, udah masuk kurikulum. Salah satunya tuh di SMKIT Pajajaran Jatinangor. Itu udah masuk sama SMKIT kurikulum lokal maksudnya ya? Iya. Jadi ekstrakurikuler. Ada ekskul tapi atau masuk bahan ajar? Udah bahan ajar. Bahan ajar. Ya. Terus yang kedua tuh salah satunya di Tasik, maksudnya SMK mana lupa lagi lah. Jadi itu baru 2 sekolah. Sayang pisannya maksudnya dengan ya, nilai historis itu. Awal lah ya. Bisa dari atas, kita usahakan aja semua. Ya benar. Kan kalau udah dari atas kan lebih mudah ya dimasukin gini. Tapi dari bawah juga tetap ya teman-teman mah. Dari atas mah lebih ke payung hukum lah. Ya, administrasi. Kalau menurut saya sih kebanyakan orang awam terutama kalau melihat Karinding itu naon sih Karinding gitu kan. Musik naon sih gitu. Tapi kalau diselami secara dalam gitu, filosofinya banyak juga sekarang. Itu secara sejarah juga, secara suara pun menurut saya, secara audio ya, secara audio secara suara gitu enak juga gitu. Dan robotik gimana? Apa ya, dibilang suara robot gitu. Itu kalau diperhatikan frekuensinya robotik yang dibikin modern, teknologi modern, ada suara robot kayak gitu kan ya citranya. Nah ini udah ada suara robot dari zaman dulu. Nah saya pengen tahu nih cerita masing-masing teman-teman nih, pertama kali bersentuhan dengan Karinding tahun kapan dan waktu itu apa sih yang dirasakan mendengar Karinding, kan waktu itu belum ininya, apa yang dirasakan waktu pertama kali mendengar Karinding terus berinteraksi sama Karinding? Mungkin dari Kang David dulu, waktu itu tahun berapa tuh pas itu? Pertama kali saya dikenalkan dengan alat musik ini pada saat ada suatu event di Common Room, medio 2009 atau akhir 2009. Ya 2010. Ya 2010. Kemudian saya melihat Karinding Attack latihan di Common Room atau perform juga, komposisinya menurut saya itu ya keren. Biasanya kan kita anak-anak zaman itu ya. Dulu ngeband berarti ya? Band gitu ya. Band apa dulu Kang? Band The Kill ya. Unyilan itu mah. Ya, band anak muda lah gitu ya. Di situ di Kementerian Purnawarman, di Purnawarman. Oh, saya ada di komunitas Purnawarman pada tahun 97 ya. Berangkat dari sana, kemudian gabung sama Kimung di Common Room. Melihat ada tantangan nih. Ngajakin sama Ai gitu ya. Ngajakin bikin band Paperback. Kemudian ingin
mencoba memasukkan karinding ke dalam lagu ciptaan yang notabene pakai alat musik konvensional kan, tadi seperti Ai sudah sampaikan. Tantangannya luar biasa ini, memadukan karinding alat musik karinding dengan gitar sama celempung juga ya, sama bass, sama ukulele, nggak sama drumnya ya, mungkin nggak pakai drum pakai tilep berarti. Ya kendalanya kan dulu memang di nada gitu kan dulu kan tidak ada nada, hanya bikin karinding dan terpaksa kita yang mengalah, ikutin tuning karinding seperti apa sih? Rubah lagi. Karinding, beda deh, ya mah tuningnya beda, rubah lagi gitu kan, PR jadinya gitu. Ya, pada saat itu memang pergerakan karinding oleh komunitas lagi merangkak tuh. Nah, yang terdengar memang ya band-band itu ya, band-band kelompok-kelompok musik karinding kebanyakan ya. Usaha-usaha kita pada saat itu kenapa nggak masuk ke wilayah genre lainnya? Kan ini akan lebih meluas lagi, akan lebih merepresentatifkan lagi bahwa karinding itu bisa masuk ke genre apapun, ke jenis musik apapun, bahkan musik dunia nanti gitu ya. Termasuk orkestra sekarang ya, benar. Begitu. Saya selain Paperback juga pernah diajakin 2014 sama Kimung lagi untuk membuat musik band sendiri lagi, Devil and the Bluesy. Dan sekarang ditarik lagi, itu vakum setelah band bikin vakum, nah sekarang diajakin lagi, ini lebih ini lagi ya, benar, lebih wow lagi ini, wow. Kalau saya sih ya awalnya 2009 ya, 2010. Dulu Karinding Attack yang awal ada satu grup Karinding Attack kan memang perkusif semuanya, jadi nggak ada alat musik lain yang ngebantu gitu, ada gong tiup, ada celempung, ada karinding, ada tarawal, ada itulah, jadi tidak ada alat musik yang standar biasa kita mainin. Nah, Kimung ngontak Common Room lah ya. Common Room itu dulu public space yang ada di kayak gitu, dan kayak gitu utama ya. Public space, jadi kita ngumpul di sana gitu. Jadi akhirnya kita bawain lagu Beatles dulu pakai karinding. Lucu juga ya ternyata, enak. Pendekatannya seperti itu. Dari Beatles dulu ya? Ya Beatles dulu bawain lagu. Kenapa Beatles lebih simpel atau gimana? Karena kita menyuka Beatles. Kimung David itu memang fans Beatles. Jadi udah Beatles aja, jadi yang gampang. Kalau saya kena Beatles tuh. Bener. Berarti dengan Kimung mah udah lama ya interaksinya sejak. Kalau saya dari 95. Oh, pas Burger Kill juga udah di situ? Enggak, sebelum Burger Kill Kimung bikin band juga sama saya gitu kan. Ada The Sonic Torment gitu dulu bandnya. Terus Kimung Burger Kill juga, dan akhirnya saya kesana kemari lah. Nah, 2009-2010 Kimung ngontak, akhirnya bikin bawain lagu Beatles. Terus kenapa nggak bikin lagu sendiri gitu kan? Itu memang nggak lama juga sih. Cuman merencanakan supaya itu ngeblend dulu lah. Ya, mungkin kita blend dulu dengan tuning seadanya gitu. Akhirnya jadi ya, akhirnya saya bikin komposisi, David juga bikin komposisi, dijadiin lagu. Iya, saya masih ingat pada saat itu memang lu baru nabrakin ada. Iya, gitu. Iya. Kan nya ada kan belum ada nada ya, belum ada nada masalah itu. Pas di miking, kayak suara takolan alat ini, alat pukul. Iya. Jadi rasanya gitu kan. Jadi rasa noise gitu meren. Iya, apa namanya? Tabrakan. Nah, akhirnya ya berpikir enaknya mendingan pakai nada gitu ya. Akhirnya mungkin Kimung riset juga. Ya akhirnya sampai sekarang alhamdulillah bisa akhirnya bikin ke orkestra, sama orkestra, kolaborasi sama orkestra juga. Rencana itu Pak Kim tuh mau datang juga di sini tadi. Hanya ada ibunya lagi sakit, jadi beliau harus menemani, dan mudah-mudahan Ibu Kimung lebih cepat sehat ya. Kita doakan bersama-sama. Nah, Kang Asep sendiri gimana bersentuhan dengan Karinding itu tahun 2011 sih sebenarnya. 2011 saya dikenalkan sama Karinding, saya teh suka tanya dari Karinding teh suka teh dog dulu teh. Suka teh kuda lumping gitu nya dog. Tapi saya dipertemukan sama salah satu grup cewek semua, Motekar dulu tuh ya, band Karinding juga.
Nah, diperkenal, oh ini karinding jadi unik gitu ya. Wah unik juga cina ini. Tapi enak itu bisa dimainin secara banyaknya ya, banyakan terus bawain lagu-lagu gitu ya. Lagu-lagu itu dulu tuh lagu-lagu Sunda dulu masih seperti itu. Nah akhirnya saya tuh ikut membimbing gitu. Sekarang kebetulan salah satu personel dari grup itu tuh ada saudara saya di sana. Saya ikut-ikut lah, maksudnya ikut untuk memperdalami juga. Dan akhirnya saya bikin, bikin band sendiri. Waktu itu tuh merambah ya, banyak itu band-band karinding tuh. Di 2011-an ke 2000. Tapi lebih kebanyakan tuh lebih nyondong nate ke aliran-aliran karinding attack. Hampir 80% kesana semua. Karena mungkin lagi ramenya itunya, trennya itu kesana semua. Nah, seperti itu. Akhirnya saya bikin grup sendiri itu namanya itu juga mungkin ada irisan itu karinding itu kan band personil band metal. Ya pesohor lah gitu lah di Bandung mah. Mungkin juga para pemain karinding ada yang suka band ini. Jadinya pemuja. Jadi bahwa asa brand ambassador karinding gitu ya. Tapi alhamdulillah benefitnya banyak ya. Jadi karena kalau saya perhati sih karinding memang band-band karinding itu kebanyakan nggak kayak paperback. Mungkin paperback hanya satu pelopor ya sebetulnya digabungin sama. Dan katanya juga banyak juga akhirnya banyak gitu. Saya juga karinding sama ini gabung. Itu bikin grup band terus namanya tuh Cekas di sana. Terus alhamdulillah tuh diajak sama Pak Kimung untuk masuk ke kompilasi Karinding Bandung Raya di sana. Tahun berapa itu? Tahun 2019 di sana. Oh, kemarin. Iya. Ada karyanya. Iya. Kompilasi Karinding Bandung Raya. Dan di launchingkan tuh waktu itu di Mayang Sunda dengan nama acara itu Karinding Dice Out. Semuanya di kompilasi ada kurang lebih ada 11 band Karinding yang masuk ke dalam kompilasi. 11 band? Iya. Dengan lagu-lagunya tuh lagu-lagu sendiri, bikinan sendiri dan ada proses recording. Se-Jawa Barat. Iya, se-Jawa Barat. Nah, kalau sekarang kan dulu banyaknya, kira-kira sekarang band karinding yang ada pakai karinding yang masih eksis ada berapa sih? Adalah banyak pasti. Masih tetap banyak ya? Masih ada sih yang penggiat pasti ada. Mudah-mudahan sih semakin banyak sih. Iya, mudah-mudahan dengan acara nanti semakin banyak ya. Karena lebih menggema gitu. Lebih menggema karinding itu. Kalau saya pribadi sih kenapa tidak gitu si karinding dimasukin ke kurikulum. Kalau malah jadi alat musik yang memang benar-benar kayak piano lah bisa ada di mana-mana gitu. Kayak alat musik perkusif juga banyak gitu kan. Betul. Kenapa enggak yang ciri khas gitu ya. Dan salah satu movementnya membuat event-event besar seperti yang kita akan lakukan nanti. Yang mudah-mudahan event besar nanti menjadi salah satu pintu gerbang jadi event-event rutin ya di tiap daerah atau gitu ya bisa memunculkan. Yang mudah-mudahan gitu juga si orkestra ini tiba-tiba mesti manggung di mana gitu. Kan diajak gitu ya. KN gitu kan. 17 Agustus ya Hari Damang. Nah si karinding ini dari bambu ya? Dari bambu. Ada khusus bambu nggak biasanya? Mungkin ada beberapa kali percobaan bikin dari bambu apa? Semua bambu sih sebenarnya nggak semua sih ada bambu-bambu tertentu juga ya. Terus kalau misalkan kayak haur koneng itu agaknya nggak bisa sih soalnya struktur si bahannya. Seratnya lebih kalau haur koneng itu lebih rapat gitu sih seratnya. Kalau nggak bisa ya? Kalau ini karinding ini tuh dibuat dari bahan yang bernada yang sekarang dibikin dari awi bitung. Karena ketebalannya ada gitu. Soalnya kalau misalkan untuk nuning kan ini ketebalannya udah cukup lah untuk tuning. Nah ini untuk meninggikan nada dan yang ini untuk merendahkan gitu itu namanya. Merendahin. Nyetemnya gitu. Baru tahu saya malah. Itu nyetem nadanya tuh dari situ. Sana ya ini nadian gitu. Terus ini untuk nada nurunin seperti itu. Karena ketebalannya butuh ketebalan yang baik juga di sana gitu. Dan
ngalana oge nya istilahnya si awinya tuh jangan di pinggir sungai sama tumpukan sampah harus memang bersih aja. Terus kudu Kadar air. kudu Kandungan wudu air lah gitu. dinya. Hah? Kudu wudu lah. Ini ada sholat. Ya seperti itu. Yang bikin Betul ya. ada yang bikin banyak nggak Kang? Udah banyak sebenarnya yang bikin. Jadi ekosistemnya memang terus dibangun. Iya. Selain untuk Di hulu ka hilir itu ada gitu ya. ini kan selain dimainkan juga bisa didapatkan oleh orang umum di pariwisata. Ya, Di kalau di kita mah parabut jeung panda we. Untung teh panda dirinya. Artinya? Kan dahareun panda. Dan panda. Untung teh panda di dia. Oh, mana? Mungkin di Cina mah nggak ada nya dari makan panda. Karning buatan Cina. Di beberapa daerah mah ada yang dari logam ya. Mungkin. Ya di berbagai belahan dunia sebetulnya ada namanya Jaws Hub gitu. Atau Danmoy. Ya, kalau ada Thailand. Di Jawa, di Nusantara sendiri ada rinding ya dari daerah mana? Rinding, Bali apa Kalimantan gitu. Ya, pokoknya setiap daerah itu ada. Ada ya sebenarnya. Budayanya berarti memang ini mah di semua daerah ada di dunia adanya. Cuman siapa yang duluan nggak tahu nih. Hanya saya. Nah, ada nggak di negara lain yang menjadi sebuah kan kita teh pengennya jadi kurikulum ya. Di negara lain sudah ada belum? Kalau yang menjadi sebuah bagian dari budaya di mungkin udah ada ya. Mungkin di belahan lain mungkin udah dijadikan kurikulum tertentu. Ya. Jadi lokal gitu ya. Ya, jadi ketika ngomongin karinding atau jauhap atau apapun itu, ya orang udah tahu karinding gitu. Sekarang pendekatannya mungkin seperti itu. Ketika ngomongin karinding mah tina bambu gitu kan. Ya mungkin kesananya akan lebih dalam lagi. Gitu. Nah, setelah nanti konser, target apa lagi nih ke depannya? Sudah ada ini belum? Rencana-rencana. Bapak ini yang mau go internasional nih. Oh gitu? Ini juga sama. Sorry saya enggak. Karinding ini ditawarin oleh UNESCO. Oh, terus. Ya, untuk diproyeksikan menjadi apa namanya? Alwaditra warisan budaya dunia. Heritage. Ya, belum World ada Heritage ya. Iya, World Heritage. Nah, di sana akan diproyeksikan akan mengadakan event workshop sama eksibisi ya. Eksibisi. Ya, dia bekerjasama dengan selain UNESCO juga bekerjasama dengan kampus-kampus ya. Iya, kampus-kampus di Kita go to Europe ya berarti. Oh, nanti di mana berarti itu rencana? Di Nuremberg ya, di Jerman, di Belanda, Paris, Italia, Milan, Prancis ya, Paris sama Milan. Oh, jadi nanti kayak roadshow gitu atau gimana? Atau Ya, tampil di sana berarti nanti? Iya, seperti itu. Udah dapat itinerary-nya dari UNESCO. Kapan? Rencana itu tanggal 12 September. Berangkat 12 sampai ke tanggal 28. 2 mingguan. Nah, untuk menuju ke sana tuh apa aja yang harus disiapkan? Kan berarti ada dokumen-dokumen historis dan lain-lain gitu ya biasanya gitu ya. Ya, untuk apa namanya? Untuk bahan-bahan rujukan karinding lengkap mungkin Pak Kimung sudah disiapkan ya. Sudah menyiapkan, beliau sudah berapa kali riset dan berapa kali bertandang ke Eropa untuk pengembangan karinding secara literasi juga kan. Mengenalkan juga kepada komunitas di sana bahwa karinding ini ternyata menarik, karinding yang dari Sunda ya, yang dari tataran budaya kita, menarik untuk diangkat. Secara filosofi ini mengembang budaya itu peradaban itu karena adanya budaya. Karena bukan karinding. Karinding ada di dalam budaya. Bagian dari situ. Dengan keinginan tulus bahwa karinding itu merupakan filosofi yang harusnya diangkat lagi, harusnya dipegang lagi orang-orang sekarang. Yaitu cara-caranya ya dibikin literasinya dulu, terus kemudian diadakan menggemakan karinding di semua daerah, di kalangan komunitas lah dulu ya gitu ya. Kemudian masuk ke kurikulum nasional, harapannya ya supaya lebih menggema lagi secara Nusantara. Dan ini yang terakhir,
bukan terakhir ya. Mungkin ada lagi ya. Ada lagi perjuangan kita terus ya, jangan sampai berakhir. Iya. Pokoknya goalnya sana berarti ya, sampai ke sana. Tapi mudah-mudahan ketika goal budaya itu terus diteruskan, makanya masuk kurikulum itu kan lebih enak ketika masuk sebuah budaya dari anak-anak kecilnya sebenarnya kan lebih nerap orangnya. Ya. Oh, ini ada sambungannya juga. Acara untuk nanti tanggal 23 ya. Tanggal 23 itu bertepatan dengan Hari Anak Nasional. Oh. Nah, makanya bahan-bahan yang nanti materi yang akan kita mainkan itu rata-rata kaulinan tadinya lagu kaulinan. Rata-rata fokus ke situ. Karena memang untuk ngajarin orang itu jangan dari orang dewasa tapi dari anak-anak, dari akar. Itu kan metode pewarisan kan seperti itu. Jadi harus melalui pendidikan kepada anak-anak tingkat bawah. Kan harus dari TK, SD, SMP gitu. Jadi terbiasa ya. Harusnya nanti yang nontonnya juga banyaknya anak-anak namanya. Jadi mereka terbiasa ternyata musik itu apa orang tuanya juga biar kan menarik nanti. Terakhir mungkin ada penampilan pamungkas nih. Ya, boleh. Boleh ya? Dan teman-teman Sobat PR, mudah-mudahan nanti kita bisa nonton bareng. Kalau nggak yang bisa, ada live YouTube-nya nggak ya? Belum tahu ya? Nanti ada undangan lah ke PR. Nggak, maksudnya kalau mau di live itu kan Sobat PR bisa nonton juga langsung di mana sih sebuah karinding menjadi sebuah orkestra kan akan menjadi hal yang menarik ya. Atap kelas ada. Oh, di atap kelas ada nanti ya? Ya udah. Saya harap sih semuanya datang aja. Bisa itu cukup tempatnya. Yang keberatan bisa berhalangan hadir bolehlah nanti live YouTube. Mudah-mudahan bisa ada. Betul. Nanti kita dari PR juga akan liput di sana. Kalau nggak dari sana, live YouTube di PR mudah-mudahan bisa difasilitasi ya. Betul. Terima kasih. Terima kasih Sobat PR. Sekarang ada tampilan pamungkas dari teman-teman Karinding. Ini nanti lagu yang ditampilkan di sana. Siapa tuh? Ini semua ditampilkan di sana. Wagapas. Dan kita pancang hujan demi subur tanah ini, hutankan kampung halaman, berikan kerja untuk anak muda galang suara seia sekata, derap kita senjata kita, sabi lulungan tantang tirani terus di depan di kelas rakyat, menakar rumput genggam matahari, harap tanah airmu pertiwi, bulatkan semangat darah dan doa, semangat ragam dalam kepala, galang suara seia sekata, derap kita senjata kita, sabi lulungan tantang tirani terus di depan di kelas rakyat, sabi lulungan tantang tirani terus di depan di kelas rakyat. Hatur nuhun Sobat PR. Tonton nanti 23 Juli dari siang sampai malam ya. Ya. Hatur nuhun pisan. Hatur nuhun. Kang David, Kang Ai, Kang Asep, waktunya udah bisa sempet ke sini. Tonton terus kita ngobrol di PR dengan tamu-tamu yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ngobrol di PR.